Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Andini. Kali ini kita kembali lagi belajar matematika peminatan khususnya untuk kalian yang kelas 10 ya. Di pertemuan kali ini Ibu akan membahas latihan soal yang sebelumnya sudah kalian coba kerjakan ya di pertemuan sebelumnya. Nah, langsung saja kita kerjakan bersama-sama untuk soal nomor 1. 3 pangkat X kuadrat dikurangi 5X ditambah 4 sama dengan 5 pangkat X kuadrat dikurangi 5X ditambah 4. Coba ingat untuk bentuk persamaan eksponensial bentuk seperti ini kita cermati dulu untuk bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya yang di ruas sebelah kiri adalah angka 3, sedangkan bilangan pokoknya yang di ruas sebelah kanan adalah angka 5. Ternyata berbeda ya untuk bilangan pokoknya. Sekarang kita cermati untuk pangkatnya. Pangkat di ruas sebelah kiri adalah X kuadrat min 5X ditambah 4. Sedangkan di ruas sebelah kanan ternyata juga sama, X kuadrat dikurangi 5X ditambah 4. Bentuk seperti ini berarti bisa kita tulis yang ini bilangan pokoknya berbeda, tetapi untuk pangkatnya sama ya. Coba kita lihat di penjelasan sebelumnya. Untuk bentuk yang nomor 1 tersebut ternyata sama dengan bentuk persamaan eksponensial yang nomor 4. A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Ya, pangkatnya sama, tetapi bilangan pokoknya berbeda. Yang ruas sebelah kiri tadi angka 3, yang di ruas sebelah kanan tadi angka 5. Berarti penyelesaiannya adalah fx sama dengan 0. Ya, jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Ini sebagai bilangan pokok, ini sebagai A, yang ini sebagai pangkat fx ya. Ini sebagai bilangan pokok, di sini B, yang ini sebagai fx. Sama ya untuk pangkatnya, bisa kita tulis A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Berdasarkan penjelasan tadi, kita peroleh untuk penyelesaiannya fx sama dengan 0. Jadi bisa kita tuliskan fx-nya adalah x kuadrat min 5x ditambah 4 sama dengan 0. Kita faktorkan untuk persamaan kuadrat ini ya. Untuk yang di ujung-ujung, di sini angka 1, di sini angka 4, kita kalikan. 1 kali 4, 4 ya. Dan yang di tengah adalah angka negatif 5. Jadi kalian bayangkan ada dua buah bilangan, apabila dijumlahkan hasilnya negatif 5 dan apabila dikalikan hasilnya adalah positif 4. Berapakah angka itu? Sebelumnya kita tuliskan dulu seperti ini. Karena di sini X kuadrat ya, koefisiennya adalah 1, kita tuliskan X kali X. Nah, kita akan isi titik-titiknya yang di sini. Kita bayangkan tadi ya, ada dua angka apabila dikalikan hasilnya adalah positif 4 dan apabila dijumlahkan hasilnya adalah negatif 5. Berapakah angka itu? Coba dicermati baik-baik ya. Apabila kita masukkan angka itu, misal angka negatif 4 dan negatif 1, apakah hasilnya sama seperti yang di sini? Negatif 4 dikalikan dengan negatif 1 hasilnya positif 4. Negatif 4 ditambah dengan negatif 1 hasilnya negatif 5. Oh, ternyata angkanya adalah negatif 4 dan negatif 1. Nah, dari sini kita bisa cari X-nya. X dikurangi 4 sama dengan 0 dan X dikurangi 1 sama dengan 0. Di sini X sama dengan 4, yang di sini X sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1 dan 4. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan untuk yang soal nomor 2. 4 pangkat negatif X ditambah 1 sama dengan 1/32. Nah, untuk bentuk yang nomor 2 ini kita ubah dulu ke bentuk eksponensial. Kita tahu yang di ruas kanan itu kan bentuk pecahan. Kita ubah dulu ke bentuk eksponensial atau bentuk pangkat ya. Bisa kita tuliskan 4 pangkat negatif X ditambah 1 sama dengan 1/32 itu berapa pangkat berapa kira-kira? Ternyata 2 pangkat 5 ya. Kalau di sini bilangan pokoknya 2, berarti yang di ruas kiri juga kita ubah ke bilangan pokok 2. 4 itu kalau dijadikan bilangan pokok 2 berarti 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 kali negatif X ditambah 1 sama dengan 1/2 pangkat 5 bisa kita tuliskan 2 pangkat negatif 5. Nah, bentuk seperti ini
kalau kita cermati dari penjelasan yang sebelumnya, ternyata sama dengan bentuk nomor 1. A pangkat fx sama dengan A pangkat n. Ternyata penjelasannya adalah fx sama dengan n karena bilangan pokoknya sama-sama A. Lalu kita ambil pangkatnya saja. Kita tuliskan bentuknya A pangkat fx sama dengan A pangkat n. Penyelesaiannya, karena bilangan pokoknya sudah sama-sama A, kita ambil pangkatnya. Fx sama dengan n. Di sini fx-nya adalah ini ya, pangkatnya 2 kali negatif x ditambah 1, itu sebagai fx. Lalu n-nya adalah negatif 5. Jadi bisa kita tuliskan 2 dalam kurung negatif x ditambah 1 sama dengan negatif 5. Kita kalikan dengan angka 2, berarti negatif 2x ditambah 2 sama dengan negatif 5. Ruas kiri positif 2 nya dihilangkan, berarti negatif 2x ditambah 2 dikurangi 2 sama dengan negatif 5 dikurangi 2. Kalau yang ruas kiri dikurangi 2, yang ruas kanan juga harus dikurangi 2. Ini habis, tinggal negatif 2x sama dengan negatif 7. X sama dengan negatif 7 per negatif 2 sama dengan 7 per 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 7 per 2. Seperti itu ya. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3 ya. 15 pangkat 3x min 5 sama dengan 15 pangkat x ditambah 3. Kita lihat di sini. Untuk bilangan pokoknya di sini 15 yang ruas kiri ya, sebagai A atau bilangan pokok. Yang ruas kanan ternyata juga 15. Pangkatnya yang ruas sebelah kiri 3x min 5, yang ruas sebelah kanan x ditambah 3. Ternyata pangkatnya beda. Yang sebelah kiri itu fx dan yang ruas sebelah kanan itu sebagai gx. Bentuk seperti ini coba kita cek di penjelasan yang sebelumnya. Ternyata untuk bilangan pokok sama dan pangkatnya berbeda, sedangkan pangkatnya itu dalam bentuk fungsi, ternyata sama dengan bentuk yang nomor 3 ya. A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Jadi penyelesaiannya, karena bilangan pokoknya sama-sama A, langsung saja kita ambil pangkatnya. Di sini pangkatnya fungsi, jadi kita tuliskan fx sama dengan gx. Di sini tadi sebagai fx dan yang ruas kanan sebagai gx. Kita tuliskan fx sama dengan gx. 3x min 5 sama dengan gx-nya x ditambah 3. Kita satukan dulu yang ada variabel dan kita satukan juga yang tidak ada variabelnya. Di sini variabelnya cuma satu, yaitu variabel x. Ruas kiri 3x, ruas kanan x. Kita pindahkan dulu yang x di sebelah kanan, kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. 3x min 5 sama dengan x, biar hilang dikurangi x. Kalau ruas kanan dikurangi x, yang kiri juga harus dikurangi x ditambah 3. Yang ini habis ya, tinggal 3x min x. 3x dikurangi x berapa? 2x min 5 sama dengan 3. Di sini ada angka negatif 5, biar habis kita hilangkan. Jadi 2x min 5 ditambah 5 sama dengan 3 ditambah 5. Yang ini habis, tinggal 2x sama dengan 8. Jadi x-nya sama dengan 8 dibagi 2. X sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 4. Seperti itu ya. Kita lanjutkan untuk soal selanjutnya nomor 4. 1 per 81 dipangkatkan 10 min 3x min x kuadrat sama dengan 1. Coba kita cermati di sini. Untuk bilangan pokoknya adalah pecahan 1 per 81. Pangkatnya adalah fungsi. Pecahan atau sebuah bilangan dipangkatkan berapa, hasilnya 1. Cek untuk penjelasan sebelumnya. Ternyata bentuk tersebut sama dengan yang nomor 2 ya. A pangkat fx sama dengan 1. Maka penyelesaiannya, berapapun dipangkatkan sesuatu, hasilnya 1. Berarti sesuatunya adalah 0 ya. Coba kita pahami dulu sebentar. Untuk angka ada suatu angka, apabila dipangkatkan 0, hasilnya selalu 1. Jadi pangkatnya itu selalu 0 ya. Jadi fx di sini sama dengan 0. Sehingga bisa dituliskan di sini ini sebagai fx.
Jadi fx-nya sama dengan 0. Sehingga 10 dikurangi 3x min x kuadrat sama dengan 0. Pangkat tertingginya kita taruh yang paling sebelah kiri. Kita balik. Min x kuadrat min 3x ditambah 10 sama dengan 0. Biar mudah untuk memfaktorkannya, di sini negatif, kita kalikan semuanya dengan negatif. Jadi di sini x kuadrat ditambah 3x min 10 sama dengan 0. Kita faktorkan sekarang, karena di sini x kuadrat koefisiennya adalah 1, kita tuliskan x kali x. Nah, yang ujung-ujung kita kalikan. Di sini koefisiennya 1, yang ujung kanan angkanya negatif 10. 1 kali negatif 10 hasilnya negatif 10. Dan yang di tengah positif 3. Jadi kalian bayangkan ada dua buah angka, apabila dikalikan hasilnya adalah negatif 10 dan apabila dijumlahkan hasilnya 3. Angka berapakah itu ya? Jadi setelah kita cermati dua angka itu, ternyata angka itu adalah angka 5 dan negatif 2. Coba kita tuliskan ya, 5 dan negatif 2. Apabila dikalikan apakah hasilnya negatif 10? 5 kali negatif 2 hasilnya negatif 10. Benar ya. Untuk penjumlahannya 5 ditambah negatif 2 hasilnya 3. Ternyata sesuai ya dengan yang persamaan kuadrat ini. Jadi persamaan kuadrat ini apabila difaktorkan bisa dituliskan sebagai x min 5, x ditambah 5 kali x min 2 sama dengan 0. Sehingga untuk penyelesaiannya x ditambah 5 sama dengan 0 dan x dikurangi 2 sama dengan 0. Di sini x sama dengan negatif 5 dan x sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 5 dan 2. Seperti itu ya. Selanjutnya untuk soal yang nomor 5. Untuk nomor 5, 3 pangkat 2x dikurangi 2 kali 3 pangkat x dikurangi 3 sama dengan 0. Kita cek di sini ada bentuk eksponensial yaitu 3 pangkat x. Kalau dicermati dari soal nomor 5 ini, ternyata bentuknya sama dengan yang persamaan eksponensial nomor 6 ya. Kita cek ya. Jika persamaan berbentuk a kali a pangkat fx kuadrat ditambah b kali a pangkat fx ditambah c sama dengan 0, maka kita memisalkan dulu a pangkat fx-nya sebagai y. Berarti kita kerjakan yang soal nomor 5 tadi dengan penyelesaian nomor 6 ya. Jadi kita misalkan dulu pertama-tama, misal 3 pangkat x-nya adalah sebagai y. 3 pangkat 2x dikurangi 2 kali 3 pangkat x dikurangi 3 sama dengan 0. 3 pangkat 2x bisa kita tuliskan 3 pangkat x dipangkatkan 2 dikurangi 2 kali 3 pangkat x dikurangi 3 sama dengan 0. 3 pangkat x sudah kita misalkan sebagai y, jadi bisa kita ganti dengan variabel y. Y kuadrat min 2y min 3 sama dengan 0. Kita faktorkan. Karena di sini koefisien y kuadrat adalah 1, jadi bisa dituliskan y kali y. Kita tinggal mencari dua angka yang mengikutinya ya. Untuk ujung-ujungnya kita kalikan dulu. 1 kali negatif 3 hasilnya negatif 3. Dan yang di tengah angkanya adalah negatif 2. Kita bayangkan ada dua angka, apabila dikalikan hasilnya negatif 3 dan apabila dijumlahkan hasilnya negatif 2. Berapakah angka-angka itu? Nah, ternyata angka-angka itu adalah angka negatif 3 dan positif 1. Coba kita cek. Apabila dikalikan hasilnya negatif 3, apakah benar negatif 3 dikalikan positif 1 hasilnya negatif 3? Benar ya. Dan apabila dijumlahkan hasilnya negatif 2. Negatif 3 ditambah 1 hasilnya negatif 2. Ternyata benar ya. Jadi penyelesaiannya y min 3 sama dengan 0 dan y ditambah 1 sama dengan 0. Di sini y sama dengan 3, di sini y sama dengan negatif 1 ya. Nah, y tadi adalah pemisalan dari 3 pangkat x.
Nah, kita kembalikan di sini. 3 pangkat X sama dengan 3. Hasilnya 3 pangkat X. 3 pangkat berapa yang hasilnya 3? Ternyata X-nya sama dengan 1. Yang ruas kanan, 3 pangkat X sama dengan negatif 1. Apakah ada yang hasilnya negatif 1? Ternyata tidak ada ya. Jadi di sini tidak ada. Sehingga bisa kita tuliskan untuk himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 1. Untuk soal yang selanjutnya nomor 6. X min 3 pangkat X kuadrat min 8 sama dengan X min 3 pangkat X ditambah 4. Coba cermati dulu untuk bilangan pokoknya. Di sini bilangan pokoknya sebagai atau dalam bentuk fungsi ya. Bilangan pokoknya dalam bentuk fungsi. Di sini fungsi X min 3. Ini sebagai bilangan pokok. Ya. Ini fx, di sini juga fx. Dan untuk pangkatnya di sini juga fungsi x kuadrat min 8. Sedangkan di ruas sebelah kanan juga sebuah fungsi x ditambah 4, tapi fungsinya berbeda. Jadi pangkat yang sebelah kiri dan sebelah kanan pangkatnya berbeda, meskipun sama-sama fungsi tapi fungsinya berbeda. Nah, kita cek untuk penjelasan yang sebelumnya. Ternyata bentuk seperti itu sama dengan yang nomor 5 ya. Untuk bilangan pokoknya fungsinya sama-sama hx di sini ya. Dan untuk pangkatnya, pangkat sebelah kiri itu fx dan di pangkat ruas sebelah kanan adalah gx. Nah, untuk bentuk seperti ini ada beberapa kemungkinan himpunan penyelesaiannya. Yang pertama, hx sama dengan 0. Yang kedua, hx sama dengan 1. Yang ketiga, hx sama dengan negatif 1. Yang keempat, fx sama dengan gx. Tentunya dengan beberapa syarat-syarat. Baik, kita mulai kerjakan yang A dulu. Hx sama dengan 0. Apabila fx lebih dari 0 dan gx lebih dari 0. Kita tuliskan di sini, kita ulang ya. Di sini kita samakan sebagai hx. Yang di sini juga hx. Pangkat ruas sebelah kiri sebagai fx. Dan pangkat ruas sebelah kanan sebagai gx. Kita tuliskan untuk yang A dulu. Hx itu sama dengan 0. Syaratnya adalah fx dan gx keduanya positif. Ya. Kita masukkan hx-nya. X min 3 sama dengan 0. Jadi x sama dengan 3. Kita masukkan x sama dengan 3 ke fx. Fx-nya di sini kan x kuadrat min 8. Kalau x-nya diganti 3, berarti f dalam kurung 3 sama dengan x di sini juga diganti 3. 3 kuadrat dikurangi 8. Jadi 9 dikurangi 8 sama dengan 1. Apakah 1 itu positif? Benar ya. 1 lebih dari 0. Itu kalau kita masukkan ke fx. Jadi syarat yang ini memenuhi. Sekarang yang gx. Gx-nya adalah x ditambah 4. Nah, apabila x-nya diganti angka 3 ya, karena tadi di sini ketemu x sama dengan 3, jadi g dalam kurung angka 3 sama dengan x di sini juga diganti angka 3. Jadi 3 ditambah 4. Hasilnya 7. Apakah 7 itu positif? Benar ya, 7 lebih dari 0 atau positif. Jadi syarat yang fx dan gx itu harus positif, keduanya harus lebih dari 0. Syarat keduanya itu memenuhi. Jadi x sama dengan 3 itu memenuhi. Kita berikan kotak seperti ini ya. Untuk selanjutnya, syarat atau kemungkinan yang kedua adalah hx sama dengan 1. Ya, kalau kita lihat dari catatan yang kemarin ya, hx sama dengan 1. Kita tuliskan dulu di sini kemungkinan yang kedua atau B ya, hx sama dengan 1. Hx di sini kita tuliskan adalah x min 3 ya, sama dengan 1. Kita hilangkan negatif 3-nya, jadi x min 3 ditambah 3 sama dengan 1 ditambah 3. Kalau ruas kiri ditambah 3, ruas kanan biar nggak iri, yang kanan juga harus ditambah 3. Yang ini habis, tinggal x sama dengan 4. Nah,
Ini untuk yang B ini tidak ada syarat apa-apa ya, jadi X sama dengan 4 memenuhi. Begitu ya. Untuk yang C selanjutnya ya, kemungkinan yang ketiga, Hx-nya itu sama dengan negatif 1 apabila Fx dan Gx itu sama-sama ganjil atau genap. Maka penyelesaian dari Hx sama dengan negatif 1 akan memenuhi. Coba kita cek ya, kita masukkan Hx-nya. Hx di sini X min 3. X min 3 sama dengan negatif 1. Negatif 3 kita hilangkan, X min 3 ditambah 3 sama dengan negatif 1 ditambah 3. Ini hilang, tinggal X sama dengan negatif 1 ditambah 3 hasilnya 2 ya. X sama dengan 2. Coba kita masukkan ke Fx-nya. Fx kita tulis ulang. Fx-nya adalah X kuadrat kurangi 8. X-nya kita ganti, X-nya kita ganti angka 2. Di sini kita tuliskan 2 kuadrat dikurangi 8. 2 kuadrat itu hasilnya adalah 4 dikurangi 8 sama dengan negatif 4. Ternyata di sini genap. Negatif 4 meskipun negatif tapi dia bilangan genap ya. Fx-nya ternyata genap. Nah, agar X sama dengan 2 itu memenuhi ya, karena Fx-nya genap, maka Gx-nya juga harus genap. Coba kita cek. Untuk Gx-nya kita tulis ulang di sini, X ditambah 4. X-nya kita dapatkan 2. Berarti G dalam kurung 2 sama dengan 2 ditambah 4. Hasilnya adalah 6. 6 adalah bilangan genap. Oh, ternyata dua-duanya bilangan genap. Jadi X sama dengan 2 ini adalah memenuhi. Begitu ya. Jadi penyelesaian yang ketiga bisa kita tuliskan X sama dengan 2. Kita beri kotak. Dan untuk kemungkinan yang keempat ya, Fx-nya sama dengan Gx dengan syarat Hx-nya tidak boleh 0 dan Hx-nya juga tidak boleh 1. Coba kita cek ya, Fx sama dengan Gx. Kita masukkan Fx dan Gx-nya. Fx-nya adalah X kuadrat min 8 sama dengan X ditambah 4 ya. Kita jadikan satu ke ruas sebelah kiri semua. X kuadrat ini pindah ruas ke kiri jadi min X, ini min 8, ini pindah ruas ke kiri jadi min 4 sama dengan 0. X kuadrat min X min 12 sama dengan 0. Di sini koefisiennya 1 ya. Jadi kita tuliskan X kali X sama dengan 0. Ujung-ujung kita kalikan. Koefisien 1 kali negatif 12. Jadi negatif 12. Yang di tengah adalah negatif 1. Coba kita bayangkan ada dua angka, apabila dikalikan hasilnya negatif 12 dan apabila dijumlahkan hasilnya adalah negatif 1. Berapakah angka itu? Ternyata angkanya adalah negatif 4 dan positif 3. Coba kita cek ya, apabila dikalikan apakah hasilnya negatif 12? Negatif 4 dikali negatif 4 ditambah dikalikan dengan positif 3 hasilnya adalah negatif 12. Benar ya? Apabila dijumlahkan hasilnya apakah negatif 1? Coba kita cek, negatif 4 ditambah positif 3 hasilnya negatif 1. Ternyata benar ya. Jadi untuk persamaan kuadrat ini bisa kita tuliskan atau kita ambil akar-akarnya adalah X min 4 kali X plus 3 sama dengan 0. Jadi penyelesaiannya X min 4 sama dengan 0 dan X ditambah 3 sama dengan 0. X sama dengan 4, yang ini X sama dengan negatif 3. Jadi kita tahu untuk penyelesaiannya ternyata X sama dengan 4 dan X sama dengan negatif 3. Untuk menjadikan X tersebut adalah atau X tersebut memenuhi, maka kita cek dulu, tes dulu, kita substitusikan ke Hx. Hx-nya tidak boleh 0 dan tidak boleh 1. Coba untuk yang X sama dengan 4 dulu. Hx-nya tadi kan X min 3 ya. Jadi kalau X-nya diganti angka 4, hasilnya
4 dikurangi 3, hasilnya adalah 1. Dan apabila X-nya itu sama dengan negatif 3, coba kita substitusikan ke HX. HX-nya adalah X min 3. Negatif 3 dikurangi 3, hasilnya negatif 6. Setelah kita substitusikan, yang X sama dengan 4 ternyata hasilnya adalah 1. Sedangkan syaratnya HX-nya tidak boleh 1. Jadi X sama dengan 4 di sini tidak memenuhi ya. Karena hasil setelah disubstitusi ke HX adalah 1. Jadi dia tidak memenuhi. Sedangkan yang X sama dengan negatif 3 ternyata setelah disubstitusi ke HX hasilnya adalah negatif 6. Boleh nggak hasilnya negatif? Lihat syaratnya di sini. HX-nya tidak boleh 0 dan tidak boleh 1. Kalau negatif berarti boleh ya. Jadi X sama dengan negatif 3 di sini memenuhi. Nah, Ibu beri kotak ya di sini. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 3, X sama dengan 4, X sama dengan 2, dan yang terakhir X sama dengan negatif 3. Begitu ya anak-anak, Ibu rasa cukup sekian untuk penjelasan soal yang 6 ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.